orang muslim berdoa memohon kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, agar seseorang itu memiliki akhlak yang baik, dia berusaha untuk menyerukan akhlak tersebut. Berusaha dia mengajak orang kepada akhlak yang baik walaupun dia tidak mengamalkannya. Tapi dia berusaha mengajak orang kepada akhlak yang baik. Misalnya Anda berusaha menyuruh orang untuk memaafkan, kalau ada punya utang, ya sudahlah, maafkan aja orang berhutang tersebut. Walaupun sang ustadz ini, kalau dia ada orang tua utang sama dia, dia paling besar menagih utangnya, luar biasa dia menagih utangnya. Dia nggak bisa mempraktikkan, tapi dia mengajak orang untuk kebaikan, maka itu dilakukan. Bukan ini terkena ayat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini tidak terkena ayat ini. Sangat besar kebencian di hadapan Allah engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan. Maksud ayat ini adalah seseorang memerintahkan, mengajak orang pada kebaikan, tetapi dia sendiri tidak mau mengerjakan kebaikan. Orang ini dia mau mengerjakan kebaikan, tapi dia belum mampu. Dengan dia mengajak kepada kebaikan, dia tertular dengan kebaikan tersebut. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, agar kita menjadi akhlak yang baik, memiliki akhlak yang baik, tentu akhlak yang baik ini memiliki sangat erat kaitannya dengan lingkungan dan teman. Orang kalau punya teman yang baik, insya Allah dia berubah menjadi orang yang baik. Orang kalau memiliki lingkungan yang baik, insya Allah dia berubah. Lingkungan itu mempengaruhi kita. Orang biasanya kalau lingkungannya baik, maka insya Allah menjadi baik. Orang kalau memiliki teman yang baik, insya Allah dia menjadi orang yang baik. Dan sebaik-baik teman bagi seorang laki-laki adalah istrinya. Sebaik-baik teman bagi seorang laki-laki adalah istrinya. Makanya beruntung orang punya istri solehah, karena istri solehah itu sebaik-baik teman. Maka laki itu pasti baik. Kalau istri kita itu istri solehah, pasti lakinya baik. Kenapa? Karena sang istri saleh itu selalu dia mengarahkan kepada kebaikan, selalu dia mengarahkan kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW selalu mengingatkan di banyak hadisnya agar seseorang itu memilih agama. Ketika dia menikahi seorang wanita, kata Nabi, pilihlah agamanya, karena dengan itu engkau akan beruntung. Betul, orang itu akan beruntung hidup di dunia dan di akhirat, karena dengan istri yang saleh mendidik suaminya, istri saleh mendidik anak kita. Karena yang bisa yang mendoakan kita ini kalau kita sudah meninggal itu cuma anak. Yang ingat sama kita ini kalau kita sudah meninggal itu cuma anak. Kalau istri walaupun dia salehah kalau kita meninggal, kalau dia wanita yang cantik, dia akan dikejar oleh para laki-laki. Kalau dia wanita salehah, dia akan diburu oleh laki-laki yang saleh. Kalau dia adalah wanita yang kaya, dia akan dikejar oleh orang di sana. Sehingga kalau wanita itu sudah menikah, dia akan lupa sama lakinya yang dahulu, lupa dia. Mendoakan di awal-awal saja. Kalau dia sudah punya rumah tangga yang baru, maka dia akan lupa dengan lakinya. Dan orang yang paling ikhlas mendoakan kita adalah ibu kita dan bapak kita. Tetapi sunnatullah biasanya ayah, orang tua itu lebih dahulu meninggal daripada anaknya. Yang tersisa bagi kita ini adalah cuma anak. Anak ini tidak akan pernah lupa dia sama orang tuanya. Walaupun ibunya menikah, anak itu tidak akan pernah lupa. Kalau anak itu anak saleh, dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka penting, seorang laki-laki itu memiliki istri yang salehah, sehingga dengan istri yang saleh mendidik dia dan juga mendidik anak-anaknya. Maka lingkungan itu bisa mengubah kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Kemudian kata para ulama, di antara juga hal yang membantu seseorang itu agar berakhlak yang mulia, bahwasanya dia mengingat pahala yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dia mengingat pahala surga yang Allah janjikan, mengingat ganjaran yang Allah janjikan dari penghapusan dosa, mengingat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi, itu memotivasi kita untuk kita memiliki akhlak yang mulia. Kemudian hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ada 3 akhlak yang dikatakan akhlak yang paling tinggi di dalam Islam. Ada 3 akhlak dikatakan akhlak ini paling tinggi di dalam Islam. Sebagaimana Nabi SAW berwasiat kepada Uqbah bin Amir. Kata Nabi SAW, "Wahai Uqbah, saya akan beritahukan kepada engkau
ya, fawadilul a'mal, bahwasanya amalan yang paling utama, amalan yang paling top, kata Nabi SAW, akhlak yang paling utama. Kemudian Uqbah pun bertanya, ya, apa itu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, sil man qata'ak, wa'ti man harramak, wa'fu amman dalamak. Kata Nabi SAW, wahai Uqbah, ya, sambunglah tali silaturahim terhadap orang-orang yang memutuskan tali silaturahim kepadamu. Kata Nabi SAW, wahai Uqbah, sambunglah tali silaturahim. Yang kedua, kata Nabi SAW, berilah sesuatu kepada orang-orang yang tidak memberi kepadamu. Artinya memberi kepada orang-orang yang mengharamkan dirinya untuk memberi kepadamu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, maafkanlah terhadap orang-orang yang menzalimimu. Yang pertama, Nabi mengatakan di dalam hadis ini, kata Nabi SAW, sambunglah tali silaturahim terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim, silaturahim itu artinya orang yang memiliki hubungan darah, yang memiliki hubungan kekerabatan, itu namanya silaturahim. Kalau antum berkunjung ke tempat teman antum di mis ini bukan silaturahim, itu kunjungan teman. Ya, itu dibedakan. Ya, itu bukan silaturahim. Silaturahim itu antum mengunjungi keluarga antum, orang tua antum, kerabat dekat antum. Itu silaturahim. Kata Nabi, orang yang menyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim itu sendiri, ini orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang paling tinggi. Kenapa? Karena menyambung tali silaturahim terhadap keluarga yang baik kepada kita itu mudah. Keluarga Anda baik sama Anda, ya, Anda sambung tali silaturahim itu mudah. Tapi yang berat adalah orang memutuskan tali silaturahim, Anda sambung tali silaturahim tersebut. Maka kata Nabi, laisal wasil, ya, kata Nabi SAW, bukanlah seseorang menyambung tali silaturahim bil mukafi, dengan dia membalas perbuatan baik. Tetapi kata Nabi SAW, innamal wasil man wasala rahimah. Adapun dikatakan orang itu menyambung tali silaturahim adalah yang menyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutuskannya. Rasulullah mengatakan orang yang terbaik adalah orang yang menyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim itu sendiri. Dan ini berat, tidak gampang, karena masing-masing orang itu memiliki ego masing-masing. Ya, apalagi orang tersebut tidak di latar belakangi memiliki agama yang baik, susah dia menyambung tali silaturahim. Kemudian yang kedua, akhlak yang baik, kata Nabi SAW, adalah memberi terhadap orang yang tidak mau memberi kepada kita. Ada orang, dia mengharamkan dirinya, saya tidak akan kasih si fulan, dia bakhil, dia tidak mau berbuat baik kepada si fulan. Tetapi antum berbuat baik kepada dia, antum kasih dia, padahal dia sudah mengharamkan dirinya untuk berbuat baik kepada kita. Dan ini salah satu ciri penghuni surga. Maka Allah katakan, wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbad dar. Kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang membalas kejelekan dengan kebaikan, dan merekalah orang-orang yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini susah. Ini susah kita berbuat baik kepada orang berbuat jelek kepada kita. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki akhlak yang paling tinggi memaafkan terhadap orang yang berbuat zalim kepadanya. Kita, kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, sifat manusia biasanya ingin membalas lebih dari perbuatan zalim yang menimpa kita. Kalau ada orang mencubit Anda pengen memukulnya sampai babak belur. Kenapa? Karena dengan memukulnya sampai babak belur, puas hati Anda. Kalau ada orang mengambil uang Anda atau menipu Anda di dalam berbisnis 10 juta, maka manusia biasanya langsung mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan orang ini ya ditabrak truk, ya, kemudian ya tubuh, doanya macam-macam, ya. Kenapa? Karena di situ dia mendapatkan kepuasan. Kata para ulama, orang yang berdoa ya kepada Allah, orang yang dizalimi, cenderung di dalam hatinya ingin apa? Berbuat lebih, ya. Maka itu tabiat manusia. Makanya orang ketika memaafkan terhadap orang yang berbuat zalim itu susah. Dan Nabi SAW memuji orang yang bisa memaafkan terhadap orang yang berbuat zalim. Kata Nabi, orang ini memiliki akhlak yang mulia. Dan
Rasulullah SAW mengatakan, dan juga disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW, orang itu kalau dia bisa memaafkan manusia, Allah jadikan di dalam hatinya kelezatan, melebihi kelezatan dia membalas kezaliman tersebut. Membalas kezaliman dengan kezaliman itu lezat, apalagi bisa lebih. Tetapi memaafkan itu Allah jadikan di hati kita tambah kelezatan tersebut, tambah kita lezat, tambah hati kita menjadi nikmat, tambah hati kita menjadi tenang ketimbang kita membalas kezaliman tersebut. Maka kalau tiga hal ini ada pada diri orang, salah satunya saja ada pada diri kita, maka kita memiliki akhlak yang paling tinggi di dalam Islam. Nabi mengatakan bifawadil a'mal, amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim, memberi terhadap orang yang mengharamkan pemberiannya kepada kita, dan yang ketiga adalah seseorang memaafkan terhadap orang yang mendoliminya. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat ya. Sisa waktu yang ada mungkin kita menjawab beberapa pertanyaan ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya contoh akhlaknya diajarkan kepada istri, ibu dan keluarga apa saja Ustaz? Pertama ya, tentu kalau kita ingin mengajarkan kepada istri ya, maka istri itu diajarkan dia bagaimana dia memuliakan suami. Ajarkan istri itu tentang bagaimana seorang istri itu memuliakan suaminya. Karena kalau wanita itu sudah pandai dia memuliakan suaminya, maka suaminya akan betah di rumah tersebut. Suaminya akan senang, suaminya menjadi tentram di rumah tersebut. Karena banyak wanita itu tidak pandai dia memuliakan suaminya. Ketika dia bicaranya nadanya tinggi ya. Kemudian ketika dia berkata-kata ya kata-katanya kasar. Padahal bakti yang tertinggi seorang wanita setelah menikah adalah berpindah dari berbakti kepada dua orang tua, berpindah berbaktinya kepada suaminya. Kalau seorang wanita itu merasa dia berdosa, berbicara tinggi saja di hadapan bapaknya, dia justru lebih berdosa ketika dia berbicara kasar kepada suaminya. Ya. Maka ajarkan kepada istri itu memuliakan suami. Memuliakan suami itu dengan menutupi aib-aibnya. Pasti suami itu memiliki aib. Tidak ada suami tidak memiliki aib di dalam rumah tangga. Maka istri yang baik ditutupi aib suami, tidak diceritakan. Kebanyakan para wanita zaman sekarang diceritakan. Bahkan lebih parahnya diceritakan di medsos. Ya, dia ceritakan di medsos aib suaminya. Suamiku ngorok, suamiku ini, macam-macam dia ceritakan aib suamiku suka pemarah dan semisalnya. Maka ini tidak benar. Wanita, ajarkan para wanita itu dia bagaimana dia menutupi aib-aib suami, bukan membenarkan. Dengan itu suaminya dia memiliki martabat di hadapan masyarakat. Karena laki-laki itu sifatnya senang dipuji. Makanya istri yang pintar itu istri yang memuji suaminya. Ya, maka alangkah romantisnya seorang istri ya ketika suaminya masuk rumah dimatikan lampu. Kata suami, kenapa dimatikan lampu? Wajah ayahanda sudah menerangi rumah ini. Wah, suami senang. Ya, itu luar biasa. Langsung dikeluarkan gajinya 1 bulan langsung untuk istrinya. Ya, maka ajarkan akhlak semacam itu. Kemudian mengajarkan akhlak kepada ya keluarga, khususnya anak ya. Tentu anak ini diajari akhlak. Pertama, ajari dia bagaimana dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, khususnya kewajibannya dengan Allah, sholat ya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita kalau kita memiliki anak ya disuruh untuk sholat. Ya ketika usia 7 tahun kata Nabi perintahkan dia sholat. Kalau 10 tahun tidak mau sholat dipukul. Jangan orang tua itu diam. Antum walaupun antum bekerja di tambang sini, antum telepon anak antum telepon istri antum, gimana anak sudah sembahyang apa belum? Jangan tidak ditelepon, ditanya tiap hari ya. Jangan kita, walaupun secapek apapun, setidak-tidaknya antum punya sudah WhatsApp ya, walaupun itu terus, sudah sholat belum? Ya, anak kita nggak apa-apa, ya. Tetapi harus ada perhatian. Jangan sampai kita lalai menegur anak kita. Ya, walaupun kita jauh, harus perhatian, ini penting. Karena anak itu kalau dididik dari sejak awal dia sholat, dia tumbuh menjadi anak yang insya Allah anak yang taat, anak yang saleh, anak yang berbakti kepada dua orang tuanya. Taib. Mau tanya bagaimana menentukan arah kiblat jika kita tidak tahu arah ya. Kiblat itu ya kata Nabi sallam, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, di antara timur dan barat ya, antara timur dan barat itu kiblat ya. Maka seseorang pertama dia kalau dia tidak tahu dia bertanya, bertanya. Kalau bertanya dengan orang ternyata salah ya, Pak di mana arah kiblat? Sana kata dia.
Dia salah menunjukkan Anda salat Anda sah, tidak ada masalah. Salat Anda tidak masalah. Ya. Walaupun ya setelah itu ternyata salah kiblatnya, Anda tidak berdosa di sini karena Anda sudah bertanya. Maka kalau Anda tidak tahu kiblat, Anda dengan cara bertanya kepada orang. Kalau tidak tahu, tidak bisa, maka menggunakan aplikasi atau alat-alat yang ada zaman sekarang sangat mudah ya. HP ya, seseorang bisa mengetahui. Intinya adalah dengan cara bertanya. Kalau ini orang sudah bertanya dan ditunjukkan arah kiblat dan ternyata salah, maka tidak perlu dia mengulangi salatnya. Taib. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustaz, jika saya berada di perantauan, bagaimana cara saya berbakti kepada dua orang tua dan cara meminta ridha darinya? Cara berbakti kepada dua orang tua kita jauh ya dari perantauan ya. Tentu pertama cara berbakti kepada dua orang tua itu adalah kita berlemah lembut dengan mereka. Ya, dengan cara Anda nelpon lemah lembut ya, berkata-kata ya, tidak meninggikan suara. Kemudian kedua, bentuk berbakti anak adalah memenuhi hajat orang tua. Sebelum mereka minta, apa hajat mereka itu saya penuhi. Itu bentuk berbakti seorang anak kepada dua orang tua. Apa saja hajatnya, saya bisa penuhi, saya penuhi apapun. Ya, maka jangan seorang anak itu bakhil sama orang tuanya. Banyak sebagian anak itu kalau sudah berkeluarga, sebahagian itu bakhil terhadap orang tuanya. Tidak mau dia mengeluarkan ya, membahagiakan orang tuanya. Maka Anda lakukan di dunia ini apa saja yang bisa membahagiakan kedua orang tua Anda. Ya. Maka itu bentuk kita berbakti kepada dua orang tua kita kalau kita di perantauan. Kecuali orang tua kita menyuruh kita, kamu datang ke sini, jangan lagi bekerja. Maka kalau orang tua menyuruh kita berhenti kerja, wajib kita taati. Ya, wajib kita taati. Kalau dia minta kita untuk berbakti kepadanya. Sahabat saja ketika mereka ingin berjihad, ya, kemudian orang tuanya melarang. Ya, maka orang tuanya menangis. Sahabat ini cerita kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, saya tinggalkan orang tua saya, kedua orang tua saya dalam kondisi menangis ketika saya mau berjihad." Kata Nabi, "Kembali kamu kepada dua orang tua kamu, bikin mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis." Jihad saja disuruh Nabi pulang. Seseorang berbakti kepada dua orang tua. Tapi kalau kita di perantauan, orang tua tidak meminta untuk kita pulang, maka kita penuhi kebutuhannya. Sering kita berinteraksi dengan menelpon, video call dengan orang tua. Sisipkan waktu Anda setengah jam, 1 jam sehari, setiap hari. Ya, seseorang itu video call dengan orang tuanya. Ya, Ustadz kuotanya habis, tidak ada masalah. Ya, itu bentuk kita membahagiakan orang tua. Karena itu cara cepat seseorang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adab mulia bagaimana saat berperang atau membunuh musuh? Susah untuk dijawab ini. Baik. Pertama, di dalam berperang itu tidak ada menampakkan akhlak yang mulia. Ya, di dalam perang itu boleh kita sombong. Kita harus menampakkan kesombongan di hadapan musuh. Di dalam Islam itu tidak boleh berperang itu dia tawadhu, tidak boleh. Musuhnya malah, wah ini harus ditampakkan dia sombong ketika berperang. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jalan sombong itu dibenci kecuali dalam peperangan. Ya. Seseorang tetapi kalau dimaksudkan akhlak ketika berperang itu adalah tidak boleh mencincang, iya, itu etika adab. Tidak boleh orang berperang itu mencincang-cincang musuhnya, mutilasi. Kemudian tidak boleh dia membunuh anak kecil, tidak boleh dia membunuh wanita, tidak boleh dia membunuh orang yang tua-tua yang tidak mampu lagi berperang, tidak boleh. Ya, maka itu adab di dalam berperang. Makanya wanita itu, budak itu datangnya dari mana? Dari orang-orang kafir yang kalah peperangan, istrinya menjadi budak. Karena tidak boleh dibunuh wanita. Anak kecil tidak boleh dibunuh, maka dia menjadi budak di dalam Islam. Itu adabnya. Adapun berperang saja nampakkan kepemberanian saja. Ya. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apa perbandingan baiknya dari orang-orang yang berakhlak tapi kurang taat ibadah sama orang yang ahli ibadah tapi akhlaknya kurang baik? Ini sama-sama tidak baik. Ya, ini sama-sama tidak baik. Dia ahli ibadah tapi tidak berakhlak, kata-katanya kasar. Yang satu tidak pernah sembahyang, lembut orangnya. Ini karena akhlak itu tidak hanya berkaitan dengan perbuatan, tetapi akhlak itu ada hubungannya dengan Allah. Orang tidak melaksanakan perintah Allah, dia juga tidak berakhlak.
Ya, tidak dikatakan dia berakhlak. Maka keliru orang mengatakan, apalagi wanita, ya mereka sering mengatakan yang penting dulu berakhlak dulu hatinya, jilbabi hatinya, baru nanti kepalanya. Hati itu mencerminkan ada yang di kepala. Kalau orang itu di luarnya tidak bagus, menunjukkan hatinya tidak bagus. Bukan dibalik. Hati itu mencerminkan apa yang di dalam, tidak. Di dalam, di luar itu mencerminkan apa yang ada di hati manusia. Kemudian sama bagaimana hukum tentang seseorang yang sudah melakukan akhlak baik tapi suka bolong sholatnya. Apakah tetap tercatat amal baiknya atau tidak sama sekali? Karena katanya sebagaimanapun kita beramal, ketika tidak sholat maka tidak diterima. Panjang soalnya ini. Wah. Baik. Pertama, kalau dia meninggalkan sholat, tentu ini dosa besar. Dosa besar, dan ulama khilaf orang yang meninggalkan sholat. Maka apakah orang yang meninggalkan sholat itu bisa menghapuskan amal solehnya? Maka ini kembali kepada khilaf itu sendiri. Apakah orang meninggalkan sholat itu keluar dari Islam, ataukah dia termasuk dosa yang sangat besar? Bagi menganggap itu keluar dari Islam, maka otomatis menghapuskan amalnya. Tapi ketika dia bertaubat, amalan itu dikembalikan. Ketika dia bertobat kepada Allah, amal soleh yang dia kerjakan itu dikembalikan. Iya. Maka bagi orang yang menganggap bahwa sholat itu keluar dari Islam, maka itu menghapuskan akhlaknya. Tapi bagi yang menganggap itu tidak keluar dari Islam, maka tidak menghapuskan amal solehnya. Tapi ulama sepakat, siapa saja yang bertaubat dari perbuatan dosa, maka Allah kembalikan amal kebaikannya. Sama yang terakhir Ustadz, ketika kita melakukan akhlak baik tapi ada tujuan untuk makhluk yang selain Allah, misalnya berbuat akhlak baik sama orang tua karena tujuan kita mau menikahi anaknya, apakah tetap tercatat kebaikan atau seperti apa? Kalau bukan diperuntukkan untuk Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala. Tetapi kadang-kadang seseorang itu bisa jadi dia berbuat baik bukan karena Allah di awal. Tetapi Anda kalau di awal Anda tidak berbuat baik karena Allah, terus Anda beramal, walaupun dipaksa untuk karena Allah, tetap tidak untuk Allah, terus dipaksa. Nanti lama kelamaan orang tersebut menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah. Makanya Abdullah bin Mubarak pernah berkata, "Kunna talabna al-ilma li ghairillah, fa aba ilmu ayyakuna illa lillah." Kata Abdullah bin Mubarak, dulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Kami hadir di majlis ilmu, kata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar. Kami dulu hadir di majlis ilmu bukan karena Allah. Iya. Dan ilmu itu pun enggan kecuali diperuntukkan untuk Allah. Sebagian riwayat kata beliau, talabna al-ilma 20 sanah li ghairillah. Selama 20 tahun kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Kemudian baru setelah itu datang keikhlasan. Maka seseorang ketika dia berbuat baik, walaupun pada asalnya bukan untuk Allah, jangan dia putus dari buatan baik tersebut. Terus dia lakukan. Nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya bisa untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha untuk ikhlas. Allah yang akan menjadikan orang tersebut bisa ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Assalamualaikum Ustaz, apa definisi zuhud? Kiat biar menjadi muslim yang zuhud. Zuhud itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Itu namanya zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Itu makna dari kata zuhud. Bukan zuhud itu makan roti, kadang makan nasi, tidak. Bukan zuhud itu tidak mau makan daging, bukan. Bukan zuhud itu tidurnya di bawah pohon, tidak. Tetapi makna zuhud itu Anda meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat Anda. Itu makna zuhud. Jadi apa saja yang tidak bermanfaat bagi akhirat Anda tinggalkan. Baik. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menyikapi kerabat yang selalu mengolok-olok saya ketika saya bilang bahaya riba? Dia juga mengolok-olok sampai membuat status di media sosial. Orang semacam ini, ya, Anda menasihati dia, kemudian dia tidak menerima, ya sudah. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya sekedar bisa menyampaikan. Orang itu menerima atau menolak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak terima, sudah. Kita dapat pahala dari apa yang kita sampaikan dan kita sudah melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita, maka tinggal urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu jangan pernah bersedih kalau ada orang menolak dakwah kita, menolak ajakan kita. Nabi SAW kurang apa?
Rasulullah itu ya orang yang luar biasa akhlaknya, bahkan digelari al-amin ya. Bahkan orang kufar Quraisy itu walaupun Nabi itu disiksa, dipukul ya, dihina oleh orang kufar Quraisy, tapi ketika mereka safar, mereka titip barang sama Nabi. Mereka titip barang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ketika hijrah ke Madinah, Nabi sebelum berhijrah Nabi menitipkan kepada Ali agar diserahkan barang-barang tersebut ya. Nabi kurang apa akhlaknya kepada orang kufar Quraisy? Luar biasa akhlak Nabi. Semua orang kufar Quraisy tahu akhlak Nabi luar biasa. Tetapi apa yang mereka katakan kepada Rasulullah? Sahir. Nabi itu penyihir, kata mereka. Kahin. Nabi itu dukun, kata mereka. Kadzab. Nabi itu seorang pendusta. Itu yang mereka gelari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa itu menjadikan Nabi kecil hatinya? Tidak. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini ketika kita menyampaikan sesuatu, jangan kita pikirkan itu orang menerima. Tidak. Yang kita pikirkan sudah kita sampaikan apa tidak. Kalau kita sudah menyampaikan, serahkan urusannya kepada Allah. Dia terima atau tidak terima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum, apa hukum bagi orang yang telah melakukan zina? Apakah dilaksanakan di negara ini hukuman itu? Orang yang berbuat zina, kalau tidak diketahui, cukup dia bertobat kepada Allah. Jangan dia bercerita. Ini kesalahan. Ada sebagian orang kadang berzina, dia cerita kemana-mana. Saya berzina. Tidak boleh. Orang kalau dia berbuat zina sudah tutup, dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, qad zanait. Kata wanita ini, wahai Rasulullah, aku telah berzina. Apa kata Nabi? La'allaki ghamasti, mungkin engkau cuma sekedar menyentuhnya saja. Nabi tidak ingin wanita ini datang kepada Rasulullah, tapi wanita ini ingin bertaubat. Wahai Rasul, saya berzina. Kata Nabi, mungkin engkau hanya sekedar menciumnya saja. Terus dialihkan Nabi, tapi tetap wanita ini mengaku saya berzina. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya orang itu kalau dia berzina ya, maka kalau tidak ada yang mengetahui, cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah ampuni dosanya. Maka Ma'is ketika dia ketahuan berzina, Ma'is itu dirajam ya, dirajam oleh para sahabat ya, ditaruh di lubang, dirajam, dilempar pakai batu. Ma'is tidak tahan lagi, dia keluar dari lubang tersebut, dia lari, dikejar oleh para sahabat, dibawa batu besar, kemudian meninggal Ma'is tersebut. Mendengar tersebut Nabi marah. Kata Nabi, siapa tahu dia rujuk dari perkataannya, kata Nabi SAW. Kenapa engkau kalian bunuh? Ini menunjukkan, kata para ulama, kalau orang itu berbuat dosa besar seperti zina dan misalnya, maka kalau tidak ada yang mengetahuinya, cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat ya, berazam tidak melakukannya kembali. Jangan dia ceritakan kepada siapapun. Jangan dia ceritakan Ustaz Ulun Bahari tukang zina setai. Ya, ini tidak benar. Jangan dia ceritakan kepada siapapun. Jangan sampai maksiat dosa besar itu Anda ceritakan ke siapa-siapa, kecuali Anda ingin meminta hukum karena Anda tidak paham. Ya, Anda bertanya kepada orang yang ahli, bukan Anda curhat kepada teman Anda fulan dan fulan. Maka ketika Allah menutupi aib kita, maka tutupilah ya aib tersebut. Jangan kita buka aib tersebut di hadapan manusia. Maka orang kalau berzina cukup dia bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya. Taib. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kehidupan muslim di Madinah? Apakah sama seperti muslim di Indonesia? Di Indonesia banyak perbedaan paham, banyak ormas. Doakan kami Ustaz bisa umrah dan haji, amin. Di Madinah kalau perbedaan paham juga banyak, ya perbedaan pemahaman juga banyak. Tapi kalau ormas tidak boleh di sana. Ya tidak boleh ada ormas. Ya istilah ormas, organisasi keagamaan tidak ada. Ya di sana langsung di bawah wizarah, namanya ya Wizarah Su'unul Islamiyah. Di bawah wizarah pengaturan agama, ya masjid, ya semuanya di bawah wizarah ini. Kalau di Indonesia itu biasanya masjid itu ada dibangun oleh pemerintah, ada dibangun oleh orang pribadi. Kalau yang pribadi ini dia berhak mengatur. Kalau di sana ada juga dibangun pemerintah, dibangun swasta, dibangun pribadi, tetapi swasta ini nanti setelah dibangun diserahkan kepada pemerintah. Ya pemerintah yang mengaturnya, dan itu baik tentunya. Ya itu baik sehingga seragam, ya tidak model macam-macam. Ya. Apakah orang yang berakhlak baik dan sering berbuat baik, dermawan, tapi dia tidak pernah atau jarang sholat, bisa masuk surga? Iya, bisa saja masuk surga jika Allah menghendaki. Iya, artinya seseorang ketika dia tidak berakhlak, kemudian jarang sholat, apakah dia bisa masuk surga? Bisa saja masuk surga. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar itu tahta masyiatillah.
Orang yang melakukan dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Tapi pada asalnya orang semacam ini diancam dengan neraka. Orang yang tidak meninggalkan salat pada asalnya dia diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya dia dihukum di neraka sesuai dengan kadar dosanya, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kita tidak ada yang tahan. Satu detik kita tidak ada yang tahan di neraka. Ya. Orang itu tidak ada yang sanggup ya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib, orang yang paling ringan siksanya, Nabi SAW mengatakan yaghli minhum dimaghuhu kama yaghli mirja wal kumkum. Kata Nabi SAW, Abu Talib orang yang paling ringan siksanya ketika diadab di neraka dipakaikan dengan sepatu besi, otaknya mendidih sebagaimana air mendidih ketika dipanaskan di dalam tungku. Ya, begitu dahsyatnya siksa neraka. Itu yang paling ringan. Bagaimana dengan selain Abu Talib? Tentu siksa neraka itu sangat dahsyat. Maka pada asalnya orang semacam ini diancam dengan neraka. Ya, diancam dengan neraka. Tapi itu semua kembali kepada kehendak Allah. Jika Allah ingin mengampuni dia, Allah ampuni dia. Ya, sesuai dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillah Ustaz, mau bertanya, dalam dunia kerja kerap sekali manakala seorang bawahan melakukan kesalahan ataupun hasil kerja yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atasan, biasanya bawahan tersebut dimarahi dan dibentak-bentak luar biasa. Apakah sikap atasan yang seperti itu suka marah-marah termasuk akhlak yang buruk? Wah, ini ada atasannya. Pertama ya, seseorang kalau menegur kesalahan itu, kalau bisa ditegur dengan cara yang lembut, maka ditegurlah dengan cara yang lembut. Ya, karena tujuan dari peneguran, peringatan, tujuannya apa? Orang itu memperbaiki kesalahannya. Itu yang diharapkan. Maka kalau itu bisa dilakukan dengan cara yang lembut, maka lakukan dengan yang lembut. Maka keliru kalau dia melakukan dengan cara bentak-bentak, marah-marah. Tetapi ada sebagian orang kadang-kadang itu ditegur harus dengan cara yang keras. Ya, karena ada orang itu memerintah ada dengan cara yang lembut, ada dengan cara otoriter ketika memerintah sesuatu. Maka orang kalau pada asalnya dia menurut dengan cara lembut sudah cukup. Tapi kalau ada orang yang tidak menurut, ditegur sekali, tetap aja. 2 kali tetap aja, enggak apa-apa, orang itu dimarahi. Kenapa? Karena untuk agar dia jerat, agar dia kapok tidak melakukan kesalahan. Tetapi intinya, kalau seandainya kesalahan itu bisa diperbaiki dengan kelembutan, maka perbaikilah dengan kelembutan. Manusia itu senang dengan kelembutan, dan Allah itu suka dengan sifat kelembutan. Tapi kalau kesalahan itu tidak bisa diperbaiki dengan kelembutan, harus tegas, ya tidak ada masalah. Tegas boleh, ya. Tegas bukan berarti akhlak yang jelek, tidak. Tegas itu juga bagian dari akhlak yang baik. Tapi akhlak yang jelek adalah dia tegas kemudian mengata-ngatai dengan kata-kata yang kasar. Ini yang tidak benar. Tapi kalau tegas, ya tidak berkata-kata kasar, itu baik, itu akhlak yang baik. Makanya Umar bin Khattab itu orang yang sangat tegas. Saking tegasnya, syaitan lari sama Umar. Kalau kita, syaitan itu mendatangi kita. Ya, kalau Umar, syaitan itu kata Nabi SAW, kalau Umar jalan di satu tempat, syaitan itu pilih jalan yang lain. Ya, kalau kita tidak, kita berjalan di satu ini, syaitan dapat di depan kita. Ya, kadang-kadang ya kadang-kadang sebagian manusia tingkah lakunya kalah syaitan. Ya, bahkan lebih dahsyat daripada perbuatan saking luar biasanya manusia, perbuatan kesyirikan yang dia lakukan, perbuatan dosa yang dia lakukan. Maka kalau atasan itu dia bisa ya berbuat lembut dengan bawahannya dan kesalahan itu teratasi, maka tentu dengan kelembutan itu yang dianjurkan. Kalau tidak bisa dengan tegas dan tidak berkata-kata kasar, itu yang terbaik. Ya, kalau ada atasan kita berkata-kata kasar demikian, maka seseorang bisa mengingatkannya dengan cara yang baik, atau kita dengan cara ya menyampaikan dalam bentuk tulisan, ya saya sebetulnya mau memperbaiki kesalahan saya, tapi tolong disampaikan dengan cara yang baik. Maka semacam itu. Saling menasihati, baik atasan menasihati bawahannya, bawahannya menasihati atasannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada malam hari ini sebagaimana disampaikan tadi, akhlak mulia seorang muslim. Saya sebetulnya berat menyampaikan materi ini. Ya, kenapa? Karena saya sendiri, secara pribadi bukanlah orang yang terbaik di dalam masalah akhlak. Banyak saya memiliki kekurangan di dalam masalah akhlak. Tetapi saya ingat hadis Nabi SAW, "Istansahaka fansahu." Jika saudara mau meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Maka berdasarkan hadis Nabi ini saya berusaha untuk menyampaikan bagian yang berkaitan dengan akhlak sesuai dengan keilmuan saya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak merupakan salah satu sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi SAW tidak hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi diutus untuk menyampaikan sholat, diutus menyampaikan akidah, diutus menyampaikan perkara puasa. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan, kata beliau, sesungguhnya aku diutus hanya menyempurnakan akhlak, untuk menjelaskan kepada kita begitu pentingnya perkara akhlak. Sampai-sampai seolah-olah Nabi diutus itu hanya sekedar menyempurnakan akhlak manusia. Makanya Rasulullah SAW Allah puji di dalam Al-Quran karena akhlak beliau yang begitu tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah SAW akhlak beliau sangat mulia. Bahkan dikatakan para ulama, bagian dari mukjizat Nabi adalah akhlak Rasulullah itu sendiri. Rasulullah SAW akhlak beliau sangat mulia. Makanya Aisyah mengatakan, "Kana khuluquh Quran." Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Karena kalau kita melihat kehidupan Nabi SAW diwarnai dengan akhlak yang mulia. Maka kalau kita perhatikan hadis Nabi, bagaimana Nabi bermuamalah dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, kata Anas, "Khadimtu Rasulullah SAW 10 sinin." Kata Anas, saya pernah bekerja dengan Nabi selama 10 tahun. Fala taqul li uffin qat. Nabi tidak pernah memarahiku. Wala qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Dan Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku, kata Anas, ketika aku mengerjakan sesuatu, kenapa engkau kerjakan ini? Wa ma qala li idza taraktuhu syai'an lima taraktahu. Dan Nabi pun tidak pernah mengatakan kepadaku, kata Anas, jika aku meninggalkan suatu perbuatan, kenapa engkau tidak kerjakan? Kata Anas, tidak pernah Nabi memarahiku dan mencelaku selama 10 tahun. Ketika Nabi SAW bermuamalah dengan Arab Badui, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, "Ja'a Arabiyun." Datang seorang Arab Badui. Fabala fi ta'ifatin minal masjid. Arab Badui ini dia kencing di ujung masjid. Ya, fajazarahun nas. Maka sahabat pun menghardiknya. Ya, dan itu wajar. Bayangkan yang dikencingi ini adalah Masjid Nabawi. Maka para sahabat marah. Sahabat menghardik. Ya. Kemudian fanahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun melarang sahabat, jangan engkau marahi Arab Badui ini. Falamma qadha baulahu, kata Anas, ketika Arab Badui ini selesai, ya, dia buang hajatnya, selesai dia menyelesaikan hajatnya,
Kemudian Nabi SAW fa'amar Nabi SAW bidhanubin min ma' fa'ughriqa alaih. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengambil timba air untuk disiram kencing tersebut. Sahabat ini kesal. Iya. Dia sudah kencing, Arab Badui ini ya, kencing di Masjid Nabawi, disuruh lagi oleh Nabi untuk menyiram kencingnya. Anda bayangkan kalau ada orang masuk di sini, di masjid ini, kencing di sini. Sendiri-dirinya kita omelin ya. Mending ya, kalau tidak mungkin dibawa ke dalam tambang langsung. Iya. Kalau ada orang kencing di masjid, ini Arab Badui kencing di Masjid Nabawi. Nabi SAW memerintahkan sahabat, jangan engkau marahin, biarkan dia kencing. Setelah selesai Arab Badui ini kencing, Nabi memerintahkan sahabat untuk dibersihkan kencingnya. Ketika selesai disiram, kata Nabi SAW, ya, Nabi pun mengatakan kepada Arab Badui ini, sesungguhnya masjid ini tidak dibangun untuk dikencingi. Hanya berkata demikian Nabi, masjid ini tidak dibangun untuk dikencingi. Masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat, Arab Badui ini ketika mendengar perkataan Nabi SAW, kemudian dia bertanya tentang Islam. Dia bertanya tentang agama Islam. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW, Islam itu adalah mendirikan solat, bersyahadat, mendirikan solat, berpuasa, berzakat, berhaji. Kata Arab Badui ini, wahai Rasulullah, kalau saya kerjakan 5 ini saja, tidak lebih. Kata Arab Badui, saya tidak mau kerja yang sunnah-sunnah 5 ini saja. Masuk surgakah saya? Kata Nabi, iya. Kemudian begitu senangnya dia pun berkata di hadapan para sahabat, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahad. Kata Arab Badui ini, ya Allah, rahmati aku dan Nabi saja, yang lain jangan engkau rahmati, kata dia. Kata Nabi SAW, qad hajarta rahmatan wasi'an ya akhal Arab. Wahai saudaraku dari bangsa Arab, engkau telah membatasi rahmat Allah yang begitu luas. Jangan engkau doa demikian, doakan semuanya akan dapatlah rahmat. Lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan Arab Badui dengan hikmahnya, dengan akhlak yang mulia. Aisyah radhiyallahu taala anha ya, mensifati sifat Nabi yang luar biasa bagaimana akhlak beliau dalam memakan sesuatu makanan. Maka ketika Nabi beliau ketika diminta berkomentar terhadap sebuah makanan yang beliau tidak suka memakannya, Nabi tidak pernah menghina makanan tersebut. Ma'ab Rasulullah ta'aman qat. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan apapun, tidak pernah dicela. Bahkan disebutkan ukila dhab ala ma'idatin Nabi SAW. Pernah dhab itu kayak seperti biawak ya, tapi bukan biawak. Dia makannya rumput-rumputan. Kalau biawak dia makan hewan. Ya, tapi seperti dhab. Ya, bentuknya seperti biawak tapi kecil. Ukila dhab ala ma'idatin Nabi. Ya, dhab ini ditaruh di meja Nabi SAW. Nabi tidak memakannya. Kemudian para sahabat bertanya, aharamun hu ya Rasulullah, apakah haram dhab ini? Tidak, kata Nabi SAW. Lakinnahu lam yakun min ardi qaumi. Sesungguhnya aku tidak terbiasa makan ini. Karena dulu aku di Mekah tidak ada dhab. Ya, tidak terbiasa makan dhab, beda dengan orang-orang Madinah. Suka mereka makan dhab. Nabi tidak pernah mencela. Makanya pantas Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW terdapat akhlak yang baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini disuruh berakhlak? Kenapa kita ini disuruh berakhlak mulia? Pertama, akhlak yang mulia ini sebab seseorang itu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak seseorang itu dimasukkan dengan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ma akthar yudkhilun nas al-jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan, apa yang banyak memasukkan orang ke dalam surga? Kemudian apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Taqwallah wa husnul khuluq. Kata Nabi, orang itu dengan bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Akhlak itu bagian dari takwa. Tetapi kenapa dikhususkan akhlak di sini? Karena begitu pentingnya akhlak tersebut. Kata Rasulullah, di antara yang paling banyak memasukkan orang itu ke surga adalah akhlak seorang muslim. Subhanallah. Makanya kata Nabi SAW, ada dulu wanita Bani Israel. Karena Nabi SAW baghiyya min baghaya Bani Israel. Ada dulu pelacur dari pelacur Bani Israel. Dia melakukan maksiat yang sangat besar, berzina. Ya, berzina ini maksiat yang luar biasa. Dia lakukan perzinahan. Kemudian kata Nabi SAW, tamshi fit tariq. Kemudian dia berjalan di sebuah jalan, famarrat fi bi'rin. Kemudian wanita ini melewati sebuah sumur, fa idza kalbu yalhas. Saat itu wanita ini melihat anjing sedang kehausan.
Dia ingin mencari minuman, tidak dapat, tidak bisa menjangkau di dalam sumur tersebut. Maka wanita ini pun mengambil dengan sepatunya, kemudian dia kasihkan anjing tersebut dengan sepatunya tersebut diisi dengan air minum, dia kasihkan kepada anjing tersebut. Dan kata Nabi SAW, akibat itu Allah mengampuninya dan masukkannya ke dalam surga. Subhanallah, berakhlak dengan anjing. Ya. Padahal anjing ini adalah binatang yang luar biasa, semua orang tidak mau disematkan kepadanya. Iya. Orang itu kalau berantem sama orang, ya, dibilang kucing lo, kambing lo, orang nggak marah kadang-kadang. Tapi kalau dibilang orang ini, ya binatang yang satu, itu semua orang marah. Kenapa? Dia bermuamalah dengan anjing saja, ya, berbuat baik bukan pada manusia, berbuat baik pada hewan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan sebaliknya, Nabi SAW menggambarkan di dalam hadisnya, akibat akhlak dengan hewan saja, seorang wanita, kata Nabi SAW, masuk neraka akibat kucing yang dia adab. Iya. Kata Nabi SAW, kucing yang dia tidak diberi makan, tidak dia kurung kucing tersebut, tidak dibiarkan dia memakan makanan, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka, padahal dia ahli ibadah. Lihat bagaimana peranan akhlak mempengaruhi kehidupan seseorang. Bahkan peranan akhlak menyebabkan orang itu masuk surga ataukah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak tersebut, kenapa kita berakhlak? Karena akhlak ini memperberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluq. Kata Nabi, tidak ada di timbangan itu yang paling berat nanti ditimbang dari kiamat kelak kecuali seseorang memiliki akhlak yang baik. Nabi mengatakan, ma min syai'in. Syai' ini ada sesuatu yang sifatnya nakirah. Tidak ada, kata Nabi, sesuatu yang paling berat di dalam timbangan kecuali memiliki akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah SAW beliau menyebutkan di dalam hadisnya, kata Nabi, innar rajula la yudriku bihusnil khuluqi darajatil qa'imi wa sa'imin nahar. Kata Nabi SAW, seseorang dengan akhlaknya dia bisa meraih, ya, derajat seseorang yang senantiasa bangun malam dan senantiasa berpuasa di siang hari. Dengan akhlak dia bisa menyaingi orang yang ahli ibadah. Di malam harinya dia ahli ibadah, di siang harinya dia ahli puasa. Dengan akhlaknya dia bisa mengalahkan tersebut. Makanya Nabi mengatakan paling berat dalam timbangan. Oleh karenanya kata para ulama, kenapa akhlak ini paling berat dalam timbangan? Karena Bapak Ibu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini, kalau Anda perhatikan kehidupan Anda beribadah kepada Allah secara langsung, itu sebentar. Palingan kita sehari itu beribadah kepada Allah 5 jam paling banyak. Sholat, coba berapa menit kita sholat? Cuma sebentar. Anggaplah ya 1 jam setiap kali sholat. Imamnya habis setiap waktu sholat 1 jam. Subuh membacanya 1 jam. Ya, walaupun dimarahin nanti terlambat kerja ya. Zuhurnya 1 jam, asarnya 1 jam, maghribnya 1 jam. Anggaplah 1 jam semua, 5 jam. Anggap tambah lain zikir apa macam, tambah 2 jam, 7 jam. Sisa waktu kita yang ada apa? Ya, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama, akhlak ini kenapa berat di dalam timbangan? Karena kebanyakan kita beribadah itu cuma sedikit. Tetapi akhlak ini bagaikan argo yang jalan terus. Orang memiliki akhlak yang mulia, walaupun dia tidak beribadah, akhlaknya jalan terus, pahala itu mengalir terus. Ya, 24 jam dia memiliki akhlak yang mulia, akhlak pahala terus mengalir pada dirinya. Makanya kenapa akhlak ini penting dibahas? Karena banyak orang menganggap senyum, salam kepada orang, berkata lemah lembut, banyak orang menganggap itu tidak mendatangkan pahala. Orang kalau Anda tanya, kenapa Anda salat? Dia tahu salat itu pahala. Bersedekah tahu orang itu mendatangkan pahala. Puasa tahu banyak orang itu mendatangkan pahala. Tapi kalau senyum, mengucapkan salam, berkata lemah lembut sama orang, ya, banyak orang menganggap itu tidak mendatangkan pahala. Berbuat baik kepada anaknya, mengobrol sama istrinya lewat telepon, ngobrol sama temannya, membahagiakan temannya, banyak orang itu menganggap ini tidak mendatangkan pahala. Ini keliru.
itu justru mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, akhlak itu bagikan argo. Orang kalau memiliki akhlak yang baik, maka pahalanya terus mengalir. Berbeda dengan seorang sekedar beribadah. Selesai ibadah, selesai pula pahala tersebut. Berbeda dengan akhlak, dia terus mengalir, ya. Selama 24 jam itu pula akhlak seorang tersebut mengalir. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kenapa kita ini disuruh berakhlak? Karena akhlak ini merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian Nabi mengatakan, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dengan istrinya. Nabi SAW mengatakan, orang itu tidak sempurna imannya kalau akhlaknya tidak baik. Maka orang yang memiliki akhlak baik, mafhum dari hadis ini, orang yang memiliki akhlak yang baik berarti orang tersebut akhlaknya sempurna, imannya sempurna. Orang, Anda lihat ada orang subhanallah, dia murah senyum, dia tidak pernah menyakiti kawannya, tidak pernah menyakiti teman bicaranya, dia selalu mencari kata-kata yang sangat indah ketika dia berbicara, kemudian dia tidak pernah melakukan hal-hal yang menyakiti temannya. Maka orang ini pada hakikatnya dia memiliki keimanan yang sempurna. Dan Nabi SAW menjadikan barometer akhlak yang sempurna. Kata Nabi SAW, Nabi kasih contoh, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, orang yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa Nabi mengasih contoh kepada istri? Karena istri itu orang yang paling paham tentang kelakuan suaminya. Anda bisa basa-basi dengan orang karena Anda cuma bertemu sekali dua kali. Anda bisa senyum lebar karena Anda cuma sejam saja ketemu sama dia. Tapi sama istri 24 jam Anda sama dia. Kalau cuti ya. Iya. Maka Anda 24 jam bersama dia. Dan dia tahu keadaan Anda. Makanya Nabi SAW mengatakan ya, kepada para suami ya. Nabi SAW mengatakan, Nabi menjadikan barometer baiknya seorang suami itu sejauh mana dia menempatkan istrinya, sejauh mana dia memuliakan istrinya. Subhanallah, banyak orang itu menganggap berbuat baik kepada istri, berkata baik kepada istri itu merupakan perkara yang dianjurkan. Ini salah Bapak Ibu, ini salah ikhwan. Berbuat baik kepada istri itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang suami itu dia berkata-kata kasar dengan istrinya, berdosa. Kalau ada suami tersebut dia bertingkah kasar kepada istrinya, berdosa. Kalau ada suami tersebut menyakiti hati istrinya, dia berdosa. Bukan tidak berdosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, berbuat baiklah kalian kepada istri kalian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kata Nabi SAW, bahwasanya asfaqu fi haqqid dhaifain. Aku sangat prihatin, kata Nabi SAW, dengan hak dua orang yang lemah. Al-yatim wal mar'ah. Anak-anak yatim dan para wanita. Karena wanita ini memprihatinkan. Kalau dia mendapatkan suami yang tidak baik, maka dia kasihan. Rasulullah SAW menjadikan takaran berbuat baik kepada istri itu tanda orang itu akhlaknya yang mulia. Maka siapa saja yang selalu membahagiakan istrinya, siapa saja yang selalu tidak pernah berkata kasar kepada istrinya, maka ini orang memiliki akhlak yang luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, contoh sempurnanya iman seseorang, dia berbuat baik. Di antara akhlak yang terbesar, dia berbuat baik kepada istrinya. Kemudian ikhwan dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan juga ya, kenapa kita disuruh berakhlak ya? Karena akhlak ini sebagai penghapus dosa. Dosa kita dihapuskan dengan akhlak kita yang mulia. Disebutkan dalam sebuah hadis, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi berwasiat kepada beliau. Kata Nabi SAW, ya Mu'ad, ittaqillah haitsuma kunt. Wahai Mu'ad, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Wa atbi as-sayyi'atal hasanah,
tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, iringilah perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu menghapuskan dosa-dosa perbuatan jelek. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia, kata Nabi SAW, dengan akhlak yang baik. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik itu bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang. Seseorang dengan berakhlak yang mulia, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Kemudian terakhir di antara keutamaan seseorang itu berakhlak, dan tentu sangat banyak sekali. Di antara keutamaan orang tersebut berakhlak, maka orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi SAW di hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, inna min ahabbikum wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi SAW, orang yang paling dekat dengan aku kedudukannya nanti di hari kiamat, dan orang yang paling aku cintai nanti di hari kiamat kelak, orang yang paling bagus akhlaknya. Subhanallah. Anda ingin dekat dengan Nabi, kedudukan Anda di hari kiamat dengan akhlak, maka Anda menjadi orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kemuliaan yang luar biasa ketika seorang itu memiliki akhlak yang mulia. Kemudian kata para ulama, kapan seseorang itu dikatakan memiliki akhlak yang mulia? Ini pertanyaan yang penting. Ustaz, saya ini bingung, saya ini sholat, kemudian saya ini tidak pernah kayaknya berkata-kata kasar, apakah saya berakhlak yang mulia? Kata para ulama, kalau ada 3 hal ini pada diri kita, kita dikatakan orang yang berakhlak mulia. Anda kalau ada 3 hal ini pada diri Anda, maka Anda dikatakan orang yang memiliki akhlak yang baik. Apa itu 3 hal tersebut? Disebutkan oleh Hasan Al-Basri, yang pertama, badlul ma'ruf. Orang tersebut senantiasa berbuat baik, suka menolong orang. Dia tidak bisa dengan harta menolong orang, dia menolong dengan pikiran. Tidak bisa dia menolong dengan pikiran, dia menolong dengan tenaganya. Mudah dia menolong orang. Maka orang semacam ini mudah membantu orang, mudah meringankan beban orang. Orang semacam ini memiliki akhlak yang baik. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis, tahukah kata Nabi, orang yang diharamkan dari api neraka. Apa itu? Kata Rasulullah, dan diharamkan api neraka menyentuhnya, kullu qaribin layyinin sahlin. Kata Nabi SAW, setiap orang yang mudah, dan seorang tersebut dekat, suka membantu orang lain. Maka siapa saja yang suka membantu orang, memudahkan urusan orang lain, dia mudahkan semuanya, maka orang ini memiliki akhlak yang baik. Makanya Rasulullah SAW mendoakan terhadap siapa-siapa saja yang memiliki sifat yang mudah menolong, mudah berbuat baik kepada orang lain. Bahkan di dalam jual beli, Nabi SAW mendoakan. Kata Rasulullah, rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa saman idza ishtara. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang ketika dia menjual, dia mudah. Ketika dia menjual barang, dia sebagai penjual, dia mudah. Harga 100.000 ditawar 70.000, sudah ambil. Tidak dia tahan. Karena ada sebagian orang ketika dia sebagai penjual, susah dia untuk menjual. Ini berapa harganya? 100.000. Bisa kurang 1 rupiah, tidak akan saya kurangi. Bisa kurang, Anda nangis, tidak akan saya kurangi. Ada sebagian orang pelit, dia susah untuk melepas barang. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, wasaman idishtara, ketika dia membeli sesuatu dia mudah. Dikatakan ini berapa harganya? 10.000. Ini berapa harganya? 100.000. Ya sudah, 99.000 saya beli. Mudah dia membeli. Ada sebagian orang itu raja tawar. Ketika dia membeli barang, pedagangnya sampai nangis-nangis. Karena nggak sanggup dengan tawaran orang ini. Alhamdulillah sifat ini jarang pada bapak-bapak, tapi pada ibu-ibu sering. Pada bapak-bapak jarang sifat ini. Ada sebagian pedagang itu sudah kalau lihat pembeli ini sudah cepat-cepat ditutup tokonya, ketimbang saya rugi, kata dia. Ada sebagian orang itu susah sekali untuk membeli. Walaupun tidak dilarang, tapi etikanya adalah ketika harga tersebut sudah murah, jangan dimurah-murahkan, kasihan. Maka kata Nabi, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli. Kenapa? Memiliki sifat mudah untuk membantu orang lain. Kemudian yang kedua,
Orang yang dikatakan memiliki akhlak yang baik tadi, selain dia badlul ma'ruf, mudah membantu orang, kemudian yang kedua kata para ulama adalah seseorang tersebut man'ul adza, dia tidak berbuat zalim kepada orang lain, tidak mengganggu orang lain, baik itu dengan lisannya, baik itu dengan tangannya, ya, baik itu dengan hartanya. Dia tidak mengganggu, dia tidak berbuat zalim kepada orang lain. Dan ini subhanallah, ya, kita berusaha ketika kita meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun kita membawa kezaliman kepada orang lain. Dan ini bahaya, ya. Kalau dosa sama Allah, itu mudah seseorang itu bertobat, beristighfar. Kadang kita berbuat zalim kepada orang lain. Mungkin dulu, ya, kita memakan harta orang lain, ya. Mungkin dulu waktu Anda di SMP makan gorengan, ya, bilangnya 2 padahal makannya 5, bisa jadi, ya. Maka harus diselesaikan. Jangan sampai seseorang itu, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa kezaliman. Entah itu kita memakan harta orang, entah itu kita, ya, pernah menzalimi orang dengan kata-kata, entah itu kita pernah menzalimi orang dengan fisik kita, maka minta maaf, ya, karena dosa manusia tidak akan pernah selesai sampai orang tersebut mengembalikan hak manusia tersebut. Kalau kita pernah menggibahi orang, pernah menggunjing orang lain, kita puji orang tersebut di tempat di mana kita, ya, pernah menggunjingnya. Kalau Anda pernah mencela orang, ya, pernah menggunjing orang, Anda puji orang tersebut di tempat di mana Anda pernah menggunjingnya. Kalau seandainya orang tersebut tahu, Anda minta maaf. Kalau seandainya orang tersebut tidak tahu, ya, maka cukup, ya, Anda puji dia di tempat di mana Anda menggunjing dia. Kenapa kata para ulama? Karena kalau orang tersebut tidak tahu, tidak perlu kita datangi. Yang ada nanti berantem. Dulu saya fitnah Anda semacam ini. Maka tidak perlu datangi, cukup dia puji di tempat di mana dia pernah memfitnahnya. Kalau dulu kita pernah memakan harta orang, mengambil harta orang, baik itu tidak tahu hukumnya atau tahu hukumnya, maka harus dikembalikan. Berapapun harus dikembalikan. Kalau orang tidak ada, cari ahli warisnya, cari keluarganya. Kalau tidak ada keluarganya, tidak ada ahli warisnya, Anda bersedekah untuknya, ya, Anda bersedekah untuknya. Maka niatkan pahala tersebut untuk orang tersebut, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan yang ketiga di antara akhlak yang baik, ya, kata para ulama, talaqatul wajhi, seseorang memiliki, ya, murah senyum ketika bertemu, ya, dia selalu tersenyum ketika bertemu sama seseorang. Kata para ulama, orang yang murah senyum itu menunjukkan orang itu tawadhu, memiliki sifat rendah hati. Maka kesenyuman seseorang yang suka, ya, mudah senyum menunjukkan orang tersebut tidak memiliki sifat sombong, dan menunjukkan orang yang susah senyum itu ada indikasi dia memiliki sifat sombong. Ustadz, muka ulun sudah kayak ini, ya, muka saya sudah seperti ini Ustadz, ya, susah untuk senyum. Bisa diubah, ya, bisa diubah, ya. Seseorang mengubah dirinya ketika dia bertemu sama orang lain, dia senyum. Ketika dia bertemu sama orang lain, dia mudah tertawa. Dan ini kata para ulama menunjukkan orang yang mudah senyum itu orang yang mudah bergaul, ya. Makanya Nabi SAW memuji, ya, ya'lifun wa yu'lafun. Seorang muslim itu kata Nabi bagus akhlaknya adalah orang yang mudah bergaul, ya, dan mudah digauli, ya. Dia mudah bergaul dengan orang dan orang pun mudah berteman dengan dia. Karena ada sebagian orang, ya, tidak susah untuk bergaul. Diajak bicara, ya, cemburut orangnya, ya. Diajak kebaikan tidak mau. Ada tipikal orang manusia semacam ini. Maka kata Nabi SAW, orang yang paling baik itu adalah orang yang mudah bergaul, orang yang mudah senyum, orang yang tawaduk. Maka ini menunjukkan kalau tiga ini ada pada diri Anda, mudah membantu orang, tidak menzalimi orang, mudah senyum, maka Anda memiliki akhlak yang baik, Anda memiliki akhlak yang mulia. Kemudian ikhwan dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya akhlak itu ada dua. Iya, makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan qassamallah baina akhlaqikum kama qassamallah baina arzaqikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi kepada kalian akhlak-akhlak sebagaimana Allah itu memberi rezeki-rezeki kepada kalian. Ada orang